Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Satu kejujuran akan menunjukkan kepada satu kebaikan. Dua kejujuran akan menunjukkan kepada dua kebaikan. Tiga kejujuran akan membawa kepada tiga kebaikan. Semakin banyak kejujuran yang kita lakukan di setiap tempat, maka semakin banyak pula kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan oleh hamba itu. Di rumah dia bersikap jujur, maka di rumah ada kebaikan yang bisa dilakukan. Di pasar dia bersikap jujur, maka di pasar dia bisa melakukan kebaikan. Di masjid dia bisa bersikap jujur, maka di masjid dia akan berbuat kebaikan. Dimanapun, bahkan ketika dia diangkat menjadi orang yang diamanahi dengan amanah rakyat dan dia bisa bersikap jujur, maka akan besar peluang kebaikan di dalamnya. Yahdi ilal bir. Kemudian wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu Rasul mengatakan yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan mengantarkan seseorang kepada surga. Kebaikan, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya mengatakan kebaikan itu akan mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kebaikan, maka semakin berpeluang dirinya merasakan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perhatikan wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang la yasduqu, sungguh dia bersikap jujur, berkata yang benar. Dia berusaha untuk berkata yang benar, berkata yang jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga dia akan tercatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang benar, orang yang jujur. Kita pahami orang yang jujur itu di dalam Al-Quran, orang yang siddiq dalam Al-Quran itu urutannya urutan kedua setelah para nabi. Urutannya urutan kedua setelah para nabi. Kalau hari ini menjadi nabi dan rasul sudah tidak mungkin lagi, tertutup dengan berakhirnya kenabian pada Rasulullah SAW. Tapi berpeluang menjadi manusia kedua setelah para nabi itu masih terbuka. Masih terbuka. Di dalam ayat yang selalu kita baca di setiap solat, baik solat sunnah maupun solat fardu, itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka? Siapa orang-orang itu? Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 68 69, Allah berfirman, wala hadainahum siratan mustaqima, dan sungguh kami akan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah menyebutkan barang siapa mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Ayat inilah yang oleh para ulama tafsir menjelaskan menjadi tafsiran ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kalau kita ingin tahu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, jalan siapa mereka? Maka jalannya adalah jalannya orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ada 4 golongan manusia yang telah mendapatkan an'amta alaihim, dan kita berdoa kepada Allah agar kita bersama mengikuti jalan 4 golongan ini. Yang pertama minan nabiyyina, yaitu dari para nabi. Yang kedua wasiddiqina, yaitu orang-orang yang jujur. Kemudian wasyuhada'i, para syuhada. Kemudian wasalihin, dan orang-orang yang saleh. Maka orang-orang yang jujur itu tingkatannya tingkatan kedua setelah para nabi. Maka para ulama mengatakan insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang jujur manakala kita melakukan berusaha
untuk bersikap jujur dimanapun dan kapanpun bersama siapapun. Sehingga Rasul mengatakan dalam hadis tadi, hatta yuktaba indallah siddiqan, sampai dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Karena hari ini hampir seluruh manusia sepakat dengan satu kata. Hampir seluruh manusia sepakat dengan satu kata. Apa kalimatnya? Sepakat dengan satu kalimat. Kalimatnya sulit mencari orang yang jujur. Ini kalimat yang sepakat seluruh manusia hampir hari ini. Sulit kali kita cari orang yang jujur. Pergi ke pasar, kita ditipu orang. Sulit jadi pedagang yang jujur. Ya, pergi kita mengharapkan ada keadilan para penegak hukum, kita mendapati mereka juga tidak bersikap jujur. Pergi kita kepada orang-orang yang kita harapkan bisa membawa keadilan, mereka juga tidak jujur dengan apa yang mereka ada pada mereka. Pergi kepada para ustadz, para ulama, kita juga mendapati mereka juga tidak jujur dengan ilmunya. Semua lisan sepakat sulit mencari orang yang jujur hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan jujur adalah syarat mutlak daripada takwa. Jujur itu syarat mutlak daripada takwa. Kita tidak mungkin mendapatkan takwa tanpa jujur. Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqin. Nah, ini ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqin. Allah berfirman, dan orang-orang yang jujur lalu dia membawa sesuatu yang membenarkan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Az-Zumar ayat 33. Maka syarat mutlak takwa itu jujur. Tanpa jujur kita tidak akan mendapatkan takwa. Salat, puasa, apapun yang kita lakukan tanpa jujur kita tidak akan mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.